Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Isahuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait dalalah, lebih tepatnya yaitu dalalatul iltizam. Karena sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalalah lafziyah wad'iyah itu terbagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan mutabaqah, kedua disebut dengan tadammun, yang ketiga disebut dengan iltizam. Nah, sekarang akan menjelaskan secara khusus dalalatul iltizam ini, yaitu terkait pembagian dalalatul iltizam bi'tibari mahalli luzumihi, yaitu pembagian dalalah iltizam berdasarkan letak luzumnya, letak kemelekatan antara makna lazim dan makna malzum. Di sini musannif menjelaskan bahwa dalalatul iltizam bi'tibari mahalli luzumihi itu terbagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan lazimun zihni wa khariji, yaitu kemelekatan antara makna lazim dan makna malzum itu terjadi di dalam pikiran dan di alam eksternal atau di alam realitas. Di dalam pikiran terjadi luzum, kemelekatan, dan ketika dikonfirmasi, dicek di alam realitas juga terjadi kemelekatan. Yang kedua disebut dengan lazimun khariji faqat, yaitu kemelekatan antara makna lazim dan makna malzum itu terjadi di alam realitas saja. Sementara di dalam pikiran tidak terjadi luzum. Yang ketiga, lazimun zihni faqat, yaitu kemelekatan antara makna lazim dan makna malzum itu terjadi di dalam pikiran saja. Sementara ketika dikonfirmasi di alam realitas itu tidak terjadi luzum. Nah, ini adalah tiga pembagian dalalatul iltizam bi'tibari mahalli luzumihi. Wallawazimu, dan adapun makna-makna lazim, makna-makna yang melekat kepada makna malzum, salah satun ialah tiga. Lazimun zihnan wa kharijan, yaitu menjadi badal dari salasa. Lazimun yaitu makna lazim atau makna yang melekat, zihnan di dalam pikiran, wa kharijan dan di alam realitas. Kaqabilil ilmi wa sanatil kitabati, seperti menerima pengetahuan, wa sanatil kitabati dan membuat tulisan, lil insani bagi makna lafaz insan. Lafaz insan ini memiliki makna. Maknanya apa? Yaitu hayawanun natik. Nah, hayawanun natik ini berimplikasi kepada makna lazim. Apa makna lazim dari hayawanun natik?
yaitu qabilil ilmi wason atil kitabah. Nah, makna lazim qabilil ilmi wason atil kitabah ini melekat kepada hayawanun natik baik di dalam pikiran maupun di alam realitas. Ketika kita membayangkan makna insan di dalam pikiran, maka secara otomatis juga hadir makna qabilil ilmi wason atil kitabah. Ketika dicek di alam realitas, maka juga ada kemelekatan, yaitu di alam realitas makna hayawanun natik itu ada di dalam afrad insan, yaitu ada di dalam Zaid, ada di dalam diri Khalid, ada di dalam diri Umar, dan manusia-manusia yang lain. Nah, ketika dicek di alam realitas, ketika ada makna hayawanun natik, yaitu di dalam diri Zaid, maka Zaid ini menerima pengetahuan, bisa menerima pengetahuan, dan bisa membuat tulisan ketika dicek di alam realitas. Berarti qabilil ilmi wason atil kitabah ini melekat kepada makna insan di dalam pikiran dan juga di alam realitas. Berarti demikian ya. Berarti qabilil ilmi wason atil kitabah ini disebut dengan makna lazim. Makna malzumnya apa? Yaitu hayawanun natik. Nah, kemelekatan antara makna lazim dan makna malzum ini di mana letaknya? Letaknya ada di dalam pikiran dan juga ada di alam realitas. Yang kedua, walazimun kharijan faqat, dan makna lazim, makna yang melekat kharijan di alam realitas faqat saja. Kasawadil ghurabi wazinji, seperti hitamnya ghurab, burung gagak, wazinji, dan orang negro. Ghurab, zinji, ini contoh ya, hanya saya ambil contoh satu saja, yaitu ghurab. Ya. Di sini musannif memberikan dua contoh, yaitu pertama ghurab dan yang kedua adalah zinji. Cuman saya akan menjelaskan yang ghurab saja. Ghurab di alam realitas selalu hitam. Artinya begini, ketika ada burung gagak di alam realitas, maka secara otomatis sawat juga melekat kepada ghurab ini. Secara otomatis. Kenapa? Karena di alam realitas yang namanya burung gagak itu hitam semua. Berarti hitam ini melekat kepada ghurab. Ini di alam realitas. Cuman bagaimana di dalam pikiran? Maka di dalam pikiran sawat ini tidak melekat kepada ghurab. Kenapa tidak melekat? Karena ketika kita membayangkan ghurab di dalam pikiran, maka pikiran kita bisa membayangkan ghurab itu bisa berwarna putih, bisa berwarna merah, dan warna-warna yang lain. Pikiran kita bisa membayangkan ghurab itu bisa berwarna selain warna hitam, tidak harus putih. Berarti kemelekatan antara ghurab dan sawat itu hanya ada di alam realitas saja. Nah, ghurab ini disebut dengan malzum. Sementara sawat ini disebut dengan makna lazim. Nah, kemelekatan antara makna lazim sawat pada ghurab ini hanya terjadi di alam realitas saja. Ketika kita menemukan ghurab burung gagak di alam realitas, maka secara otomatis sawat juga ikut hadir, ikut ada. Itu yang dimaksud dengan lazimun khariji faqat. Dan yang ketiga disebut dengan lazimun zihnan faqat, yaitu makna lazim, makna yang melekat, zihnan faqat, di dalam pikiran saja. Sementara di alam realitas tidak ada luzum, tidak ada kemelekatan antara makna lazim dan makna malzum. Contohnya seperti apa? Kal basari, seperti basar, penglihatan, lil ama bagi ama. Ketika kita membayangkan ama di dalam pikiran, maka secara otomatis
berimplikasi pada makna basar. Artinya makna basar ini hadir juga di dalam pikiran. Namun ketika dicek atau dikonfirmasi di alam realitas antara ama dan basar ini tidak ada luzum. Bahkan keduanya ini bertentangan. Ketika seseorang ini misalnya ya, ketika seseorang itu buta, maka yang namanya basar ini tidak ada. Berarti ini antara ama dan basar di alam realitas bertentangan. Namun di dalam pikiran dua-duanya ini terjadi luzum. Antara ama dan basar terjadi luzum, terjadi kemelekatan. Ketika ama kita bayangkan di dalam pikiran, maka secara otomatis hadir pula yang namanya basar, makna basar ini. Nah, ini yang disebut dengan lazimun zihni fakot. Kemelekatan antara makna lazim dan makna malzum itu terjadi di dalam pikiran. Yang disebut dengan makna malzum yaitu makna dari lafadz ama. Sementara yang disebut dengan makna lazim yaitu makna dari lafadz basar. Itu ya. Jadi basar ini makna lazim, sementara ama ini adalah malzumnya. Dari ketiga pembagian dalalatul iltizam bi'tibari mahalli luzum ini, mana yang menjadi fokus di dalam ilmu mantik, yang menjadi fokus pembahasan ilmu mantik? Hanya ada dua yang menjadi fokus pembahasan atau prioritas di dalam ilmu mantik. Pertama adalah lazimun zihni wa khariji. Kedua adalah lazimun zihni faqat. Sementara lazimun khariji di dalam ilmu mantik ini tidak menjadi pembahasan atau tidak menjadi prioritas pembahasan di dalam ilmu mantik. Ya, kalau mungkin saja di dalam ilmu-ilmu yang lain, lazimun khariji ini menjadi prioritas pembahasan, namun di dalam ilmu mantik tidak. Nanti apa alasannya? Ini yang akan disebutkan oleh musannif. Wal mu'tabaru, dan adapun yang diakui fi dalalatil iltizami di dalam dalalatul iltizam al-luzumul zihni ialah kemelekatan yang bersifat zihni, yang bersifat pikiran, artinya yang terjadi di dalam pikiran. Baik disertai dengan khariji atau zihni faqat. Yaitu ada dua, lazimun zihni wa khariji dan lazimun zihni faqat. Kama sebagaimana keterangan zakarahu yang telah menyebutkan hu terhadap ma al-musannifu, siapa musannif, kaghairihi seperti selainnya al-musannif. Nah, sekarang akan menyebutkan, akan menjelaskan alasan kenapa luzum khariji ini tidak menjadi pertimbangan, tidak menjadi prioritas pembahasan di dalam ilmu mantik. Li'anna luzumal kharijiyya, karena sesungguhnya apa luzum khariji, kemelekatan yang bersifat eksternal, lauju'ilah, ialah andaikan dijadikan apa al-luzumul khariji syaraton pada syarat, lam tatahaqqaq, maka tidak terwujud dalalatul iltizami, apa dalalah iltizam, bidunihi, dengan tanpa al-luzumul khariji, limtina'i tahakkukil masyruti biduni syarti, karena tercegahnya terwujudnya masyrut, sesuatu yang disyarati, biduni syarti, dengan tanpa adanya syarat. Wal lazimu, dan adapun lazim, yang disebut dengan lazim di sini bukan lazim makna lazim seperti ini ya, lazimun dzihni wa khariji, bukan. Yang disebut dengan lazim di sini adalah tali. Jadi lazim di sini adalah tali. Karena qadhiyah di sini yaitu al-luzumul khariji lauju ila syartan lam tatahaqqaq dalalatul iltizam bidunihi, ini merupakan qadhiyah syartiyah yang terdiri dari muqaddam dan tali. Talinya adalah lam tatahaqqaq dalalatul iltizam, dan tali ini disebut dengan lazim. Sementara muqaddamnya yaitu al-luzumul khariji lawuju ila syartan, ini disebut dengan muqaddam. Nah, muqaddam ini disebut dengan malzum. Jadi
Kata al-lazim di sini maksudnya adalah tali, sementara kata al-malzum maksudnya adalah muqaddam. Wal-lazimuh dan adapun al-lazim yaitu tali, batilun ialah batil. Apa yang dimaksud dengan lazim di sini? Yaitu adamu tahakkuki dalalatil iltizam bidunil luzumil khariji. Tidak terwujudnya dalalatul iltizam dengan tanpa luzum khariji. Ini batil, ya, batil. Karena lazimnya atau talinya batil, fakada maka ialah begitu juga batil al-malzumuh adapun malzum, maka malzumnya juga batil. Kalau lazimnya batil, tidak sah dijadikan sebagai bukti, sebagai dalil, maka begitu juga malzumnya juga tidak sah atau batal untuk dijadikan sebagai dalil juga. Apa di sini malzumnya? Yaitu al-luzumul khariji lau ju'ila syarton atau ja'lul luzumul khariji syarton, menjadikan luzum khariji ini sebagai syarat. Itu batil. Kalau luzum khariji dijadikan syarat itu batil. Kenapa batil? Karena ada mutahakkuki dalalatil iltizam bidunil luzumil khariji itu batil. Kenapa lazim ini batil? Ini alasannya. Kenapa ada mutahakkuki dalalatil iltizam bidunil luzumil khariji ini batil? Tidak sah, tidak valid. Li'annal adama karena sesungguhnya apa adam ketiadaan kal ama seperti lafat ama ini kan adamul basar. Ya dulu ialah menunjukkan apa al adam alal malakati atas kepemilikan kal basari seperti basal iltizaman secara iltizam secara implikatif ya. Artinya dalalah iltizam, dalalah implikatif. Li'annal ama karena sesungguhnya apa ama buta, adamul basari ialah ketiadaan penglihatan, amma dari sesuatu, min sya'nihi ialah dari potensinya ma, ayyakuna adapun ada apa ma basiron ialah melihat. Ma'anna bainahuma padahal anna bainahuma sesungguhnya ialah di antara keduanya basar dan ama mu'anadatun apa pertentangan fil khariji di alam realitas atau di alam eksternal. Kenapa ada mutahakkuki dalalatil iltizam bidunil luzumul khariji itu batil, itu tidak sah, itu tidak valid karena nyatanya ada luzum yang yang terwujud, yang ada, maksudnya yang ada ini yang tahakku, meskipun tanpa disertai dengan luzum khariji. Apa luzumnya? Yaitu luzum zihni. Contohnya seperti ama dan basar. Ama dan basar ini luzumnya luzum zihni. Dan itu terjadi luzum antara ama dan basar. Ketika ketika kita membayangkan ama di dalam pikiran, maka secara otomatis akan terbayang pula basar. Itu kan antara ama dan basar terjadi tahakkuk, tahakkukul luzum, ya tahakkukul luzum bainahuma. Terjadi kemelekatan antara ama dan basar. Nah, padahal ini antara ama dan basar di alam khariji terjadi pertentangan. Tidak ada luzum khariji di antara ama dan basar. Tidak ada luzum kharijinya. Kalau luzum khariji ini dijadikan sebagai syarat, maka ada delalatul iltizam yang tidak mungkin terjadi, ya, yang tidak mungkin terwujud. Apa? Yaitu luzum zihni. Padahal faktanya luzum zihni ini terjadi, ada yang namanya luzum zihni, ada terjadi kemelekatan antara ama dan basar di dalam pikiran, meskipun di alam realitas ini terjadi pertentangan antara ama dan basar ini. Ini menunjukkan bahwasanya luzum khariji itu tidak bisa dijadikan sebagai syarat.
Karena ada luzum zihni yang terwujud, yang ada ya, luzum zihni tanpa disertai dengan luzum khariji. Ini ya Mas. Ini adalah alasan ya. Ini ini alasan li'annal adam, ini alasan al-lazim batil. Ini alasan. Tuh, apa lazim di sini? Yaitu adamu tahaqquqi dalalatil iltizam bidunil luzumil khariji. Nah, ini batil. Apa alasannya? Itu karena ada luzum zihni fakot. Karena terjadi kemelekatan di dalam pikiran saja, yaitu antara ama dan basar. Demikian, semoga ini dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.